Bab 479, 9 Alam Kegelapan Jurang Guiksu. Sialan. Roh kecil seketika terkejut setengah mati, sampai tidak tahan memaki. Paviliun Harta Abadi. Di dalam Paviliun Harta Abadi, Brenda tidak diragukan lagi seperti keberadaan dewa. Namun Paviliun Harta Abadi di depan mata ini malah tidak mengenali dia. Segila itu, Raffi Ye juga terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka, kartu itu ternyata tidak berguna di tempat ini. Di sisi lain, setelah mendengar ucapan Mong Chen tadi, Nia Ye langsung terkekeh dingin, bagus sekali. Begitu suara jatuh, tubuhnya bergetar halus. Ia langsung menerjang keluar sambil menebas dengan satu pedang. Sring. Diiringi dengungan pedang yang melengking, belasan kepala di sekeliling langsung beterbangan, darah berceceran memenuhi galaksi bintang. Melihat pemandangan itu, wajah Mong Chen menggelap. Kekuatan Nona Ye ini benar-benar jauh di luar dugaannya. Seakan teringat sesuatu, ia buru-buru menoleh ke arah Raffi Ye yang berada di dalam formasi. Saat ini, aura Raffi Ye sedang mengamuk dan melonjak gila-gilaan. Sungai panjang bintang yang tak berujung memasuki tubuhnya tanpa berhenti. Kekuatan meroket. Dan Raffi Ye bukan hanya melahap energi bintang itu untuk menaikkan tingkat kultivasinya. Ia juga memakai energi bintang itu untuk menempa tubuh fisiknya. Di dalam sungai panjang bintang itu terkandung berbagai macam hukum Dao Agung. Ia pun melahap semuanya sekaligus. Hanya saja, untuk saat ini ia belum mampu mencernanya sepenuhnya. Waktunya terlalu singkat. Melihat aura Raffi Ye yang makin lama makin mengerikan, Mong Chen buru-buru berteriak, "Tutup formasi! Tutup formasi!" Ia tentu tidak bisa membiarkan Raffi Ye semaunya melahap terus seperti ini. Kalau terus dibiarkan, siapa tahu nanti orang ini bisa naik sampai tingkat apa. Begitu suara Mong Chen jatuh, para ahli Paviliun Harta Abadi yang bersembunyi di balik layar langsung menutup formasi. Seiring formasi dimatikan, dinding-dinding dimensi di berbagai lapisan pun ikut tertutup. Sungai-sungai panjang bintang di antara langit dan bumi perlahan memudar. Di langit berbintang, Raffi Ye menarik napas panjang. Dari dalam tubuhnya, terpancar aura kekuatan bintang yang amat kuat. Detik ini, auranya telah mencapai tingkat yang amat sangat menakutkan. Kekuatan dia sekarang, seharusnya sudah sampai di puncak dimensi kosmos tingkat 10. Tingkat dimensi. Itulah sistem tingkatan di era Paleosen. Sistem tingkatan era Paleosen diciptakan oleh Dewan Yonji kala itu. Dari 1 sampai 12 angka itu masing-masing mewakili 12 dimensi. Setelah dimensi ke-12, masih ada pembagian yang lebih rinci lagi. Puncak dimensi kosmos tingkat 10 ini, bagi Raffi Ye sebenarnya sudah termasuk sangat gila. Karena peradaban kosmos yang ia miliki sendiri pun belum mencapai dimensi tingkat 10. Naik ke atas lagi akan menjadi sangat sulit. Sebab ke atas lagi sudah memasuki dimensi kosmos tingkat 11. Dimensi tingkat 11. Bukan berarti kalau kamu adalah makhluk dimensi tingkat 11, maka kamu otomatis berada di tingkat ini. Saat era Paleosen menciptakan tingkatan ini, standar penentuannya diambil dari orang terkuat sepanjang sejarah peradaban kosmos di dimensi itu. Seorang kuat di puncak dimensi tingkat 11, kalau ditempatkan di era Paleosen, sama sekali bukan kaleng-kaleng. Contohnya, sang penguasa reruntuh perang di masa lalu. Ia khusus bertugas menyapu bersih kosmos dimensi tingkat 11. Di dalam Dewan Yonji, bukan hanya berada di tingkat dimensi ke-12, kedudukannya juga sangat tinggi. Ia hanya sial saat turun gunung. Kebetulan bertemu orang yang seharusnya tidak boleh ia temui. Kalau tidak, ia bisa menyapu segalanya. Raffi Ye kembali menarik napas panjang. Saat ini, entah dari segi tingkatan maupun tubuh fisik, ia sudah berada di level dimensi tingkat 10. Ingin naik lagi ke atas, sebenarnya sudah agak susah.
Dalam sistem tingkatan era Paleosen, menembus dimensi adalah rintangan tersulit yang harus dilampaui setiap kultivator. Raffi Ye menarik kembali pikirannya. Ia menoleh ke arah Mong Chen Fang tidak jauh dari situ. Melihat pandangan Raffi Ye tertuju padanya, kening Mong Chen langsung mengerut, "Kamu." Baru hendak bicara, tiba-tiba cahaya pedang Raffi Ye sudah menyapu sampai di hadapannya. Melihat Raffi Ye langsung turun tangan, mata Mong Chen menyipit. Ia jelas bukan orang lemah. Tangan kanannya menghentak ke depan. Ruang waktu di depan dirinya seakan-akan dicungkil paksa, memuntahkan kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Cahaya pedang meledak. Mong Chen langsung terpental sampai puluhan ribu meter jauhnya. Begitu tubuhnya baru saja berhenti, tiba-tiba sebuah tekanan pedang mengerikan sudah menyelimuti dirinya. Mong Chen terkejut hebat. Ia mendongak menatap Raffi Ye, "Kekuatanmu ini." Belum sempat mengucap tuntas, satu tebasan pedang Raffi Ye sudah kembali menghunus ke hadapannya. Tebasan kali ini, dibanding yang barusan, kuatnya entah sudah berapa kali lipat. Boom! Mong Chen kembali terpental jauh. Dan ketika tubuhnya baru saja melayang pergi, satu tebasan pedang lain sudah menyusul menerjang. Satu pedang lebih mengerikan daripada pedang sebelumnya. Bukan itu saja. Di tubuh Raffi Ye, kembali berkumpul momentum pedang yang menakutkan. Setiap pedang yang ditebas akan menimbun momentum. Satu nedang demi satu pedang, akumulasi momentum itu semakin lama semakin tak terbayangkan. Mong Chen sudah merasakan momentum pedang yang menumpuk di tubuh Raffi Ye. Hatinya kaget bukan main. Ia benar-benar tidak menyangka kekuatan Raffi Ye bisa semengerikan ini. Bukankah katanya dulu orang ini cuma sedikit lebih kuat dari Tuan Muda Lon Yang? Ia tidak berani lagi menyepelekan. Ia segera berteriak, "Aktifkan formasi besar." Boom! Di dalam paviliun harta abadi, seberkas pilar cahaya tiba-tiba menembak ke langit. Langsung menembus cakrawala agung, membuat seluruh cakrawala agung terang benderang bak siang hari. Segera setelah itu, dari dalam pilar cahaya itu, 9 rantai besi neraka raksasa yang melintang menyeberangi galaksi bintang menjulur keluar. Sekejap saja, ruang waktu tempat Raffi Ye berada langsung dipaksa terkunci oleh 9 rantai besi neraka raksasa itu. Membentuk sebuah ruang waktu penjara tertutup. Formasi 9 alam kegelapan jurang Guiksu. 9 rantai besi neraka itu berasal dari peradaban 9 alam kegelapan, yang merupakan harta tertinggi peradaban 9 alam kegelapan. Di setiap rantai besi neraka itu tertanam hukum Dao Agung 9 alam kegelapan. Begitu tubuh Raffi Ye terkurung, permukaan tubuhnya langsung muncul retakan samar. Itu adalah darah daging dan jiwa yang sedang diurai. Kening Raffi Ye berkerut. Ia melirik sekilas rantai-rantai besi neraka itu. Tidak berani meremehkan. Tubuhnya bergetar boom. Aura mengerikan meluap dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh dan jiwanya kembali pulih seperti semula. Tanpa memakai benda luar apapun. Murni dengan kekuatan fisik. Melihat formasi besar itu ternyata tidak mampu mengurai tubuh fisik Raffi Ye, wajah Mong Chen seketika menjadi sangat buruk. Saat ini, Raffi Ye tiba-tiba mengangkat pedang panjangnya dan menebas ke depan. Boom! Cahaya pedang meledak dari dalam ruang penjara itu. Seluruh ruang penjara berguncang hebat, namun belum hancur. Saat ini, satu tebasan pedang lain kembali menghantam turun. Boom! Satu lagi cahaya pedang meledak di dalam ruang penjara. Kali ini, di permukaan ruang penjara itu akhirnya muncul retakan samar. Kakak beradik White yang baru tiba, saat melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah sama buruknya dengan Mong Chen. Sialan, baru lewat berapa lama? Kekuatan orang ini sudah naik sampai level seperti ini. Benar-benar melawan langit. Bailey White menatap lekat-lekat ke arah Raffi Ye. Kalau bocah ini tidak mati, kita berdua tidak akan punya kesempatan jadi orang baik lagi.
Adik laki-laki Fa Fang berubah hitam juga mengangguk, dia harus mati. Di sisi lain, Niaye sudah benar-benar membuka pesta pembantaian. Ia betul-betul melihat orang langsung bunuh. Para ahli paviliun harta abadi itu memang kuat, tetapi jelas bukan tandingan dirinya. Tepat saat itu, seorang pria berzirah berat tiba-tiba muncul di hadapan Niaye. Dengan suara berat ia berkata, "Nona Ye, kami dari keluarga yang keparat kau." Niaye tiba-tiba mengangkat tangan. Satu tebasan pedang langsung menyapu. Bang! Cahaya pedang meledak. Pria berzirah berat itu, bersama perisai raksasanya, langsung terpental jauh. Tubuhnya bahkan belum benar-benar berhenti ketika sebilah pedang sudah menembus udara, menusuk ke arahnya. Pria paruh baya itu terkejut. Ia buru-buru kembali mengangkat perisainya untuk mengadang. Bang! Cahaya pedang kembali meledak. Perisai berat itu hancur lebur. Pria berzirah berat itu terpental lagi. Di saat yang sama, tubuh fisiknya mulai retak sepotong demi sepotong. Kekuatan dao pedang Niaye sungguh mengerikan. Pria paruh baya itu tahu dirinya sama sekali bukan lawan. Ia hendak kabur. Namun pada detik itu, di kedalaman matanya, ia hanya melihat seberkas cahaya pedang melintas. Sesaat kemudian, sebilah pedang sudah menembus di antara kedua alisnya. Sret! Darah muncrat sampai beberapa meter jauhnya. Wajah pria berzirah berat itu penuh ketakutan. Mulutnya terbuka, hendak mengatakan sesuatu. Namun Niaye mengangkat tangan. Satu tebasan pedang kembali turun, langsung memenggal kepalanya. Sret! Darah menyembur seperti air mancur. Para ahli paviliun harta abadi di sekeliling yang menyaksikan ini semua, langsung bergidik ngeri. Kekuatan wanita ini terlalu menakutkan. Kakak beradik Bailey White juga menatap Niaye dengan ekspresi amat serius. Penuh rasa gentar. Kekuatan wanita ini benar-benar kelewat batas. Setelah menebas mati pria berzirah berat itu dengan satu pedang, Niaye tidak langsung melanjutkan membunuh. Ia menoleh sekilas ke arah Raffiye yang tidak jauh dari situ. Melihat kekuatan Raffiye yang meningkat pesat, wajah dinginnya tak kuasa menampilkan senyum tipis. Detik berikutnya, tubuhnya berputar. Satu tebasan pedang kembali menyapu keluar. Sring! Diiringi dengungan pedang yang menggema, puluhan kepala di arena langsung beterbangan. Para ahli paviliun harta abadi itu terkejut ketakutan. Mereka tidak berani lagi adu keras kepala dengannya. Sambil bertarung, mereka satu persatu mundur. Di sisi lain, di dalam penjara khusus itu, Raffiye masih terus menebas satu pedang demi satu pedang. Setelah berlangsung kira-kira setengah batang dupa, akhirnya, ketika tebasan terakhir Raffiye menghantam turun, ruang penjara itu meledak hancur pecah menjadi serpihan tak terhitung yang menyembur ke seluruh galaksi bintang. Rantai-rantai besi neraka itu juga ikut runtuh hancur. Formasi itu hancur. Wajah Mong Chen amat sangat buruk. Ia baru hendak mundur, tetapi pada saat itu, sebuah momentum pedang sudah menyelimuti dirinya. Saat tadi Raffiye terus mengayunkan pedangnya, ia sudah sekaligus menumpuk momentum. Dan sekarang, momentum pedangnya telah mencapai tingkat yang amat menakutkan. Tanpa banyak omong, tubuh Raffiye langsung lenyap dari tempat semula. Sekejap kemudian, seberkas cahaya pedang telah menghantam turun dengan ganas dari atas kepala Mong Chen. Mong Chen tidak berani menerima pedang ini secara langsung. Tubuhnya langsung mundur dengan kecepatan penuh, mundur sampai ke dalam paviliun harta abadi. Namun sisa daya dari pedang itu tetap saja memaksa tubuh fisiknya meledak hancur. Begitu berhenti, Mong Chen masih dicekam rasa ngeri. Tubuh Raffiye bergetar. Ia kembali menerjang menuju paviliun harta abadi. Namun tepat pada saat itu, lonceng sunyi di atas paviliun harta abadi tiba-tiba berdentang nyaring. Menyusul kemudian, sebuah suara dao agung bergemuruh menyebar.
Paksa mengguncang cahaya pedang yang menjelma tubuh Raffier, melemparkannya mundur sejauh puluhan ribu meter pecah menjadi serpihan tak terhitung yang menyembur ke seluruh galaksi bintang. Rantai-rantai besi neraka itu juga ikut runtuh hancur. Formasi itu hancur. Wajah Mong Chen amat sangat buruk. Ia baru hendak mundur, tetapi pada saat itu, sebuah momentum pedang sudah menyelimuti dirinya. Saat tadi Raffier terus mengayunkan pedangnya, ia sudah sekaligus menumpuk momentum. Dan sekarang, momentum pedangnya telah mencapai tingkat yang amat menakutkan. Tanpa banyak omong, tubuh Raffier langsung lenyap dari tempat semula. Sekejap kemudian, seberkas cahaya pedang telah menghantam turun dengan ganas dari atas kepala Mong Chen. Mong Chen tidak berani menerima pedang ini secara langsung. Tubuhnya langsung mundur dengan kecepatan penuh, mundur sampai ke dalam paviliun harta abadi. Namun sisa daya dari pedang itu tetap saja memaksa tubuh fisiknya meledak hancur. Begitu berhenti, Mong Chen masih dicekam rasa ngeri. Tubuh Raffier bergetar. Ia kembali menerjang menuju paviliun harta abadi. Namun tepat pada saat itu, lonceng Sumi di atas paviliun harta abadi tiba-tiba berdentang nyaring. Menyusul kemudian, sebuah suara Dao Agung bergemuruh menyebar. Paksa mengguncang cahaya pedang yang menjelma tubuh Raffier, melemparkannya mundur sejauh puluhan ribu meter. Bab 480, biar aku tanggung sendiri. Raffier berhenti melangkah. Ia melirik lengan yang mulai mati rasa dan sedikit terkejut. Perlahan ia mengangkat kepala, menatap lonceng Sumi yang menggantung di atas aula besar itu. Lonceng Sumi itu mulai berayun pelan. Mata Raffier sedikit menyipit. Di dalam pupilnya, selintas cahaya pedang berkelebat. Sekejap kemudian, sebilah cahaya pedang sudah menebas ke arah lonceng Sumi itu. Hampir di saat bersamaan, lonceng Sumi itu tiba-tiba bergetar keras. Sebuah dentang agung dari Dao Agung meledak dan menyebar keluar dari dalamnya, menghantam Raffier dengan brutal. Boom! Cahaya pedang Raffier hancur. Di detik cahaya pedang itu runtuh, kekosongan langsung dipenuhi dentang lonceng yang tiada putusnya. Suara itu bukan suara benturan logam biasa, melainkan seolah ribuan Buddha melafalkan sutra di saat bersamaan. Setiap gelombang suara memadat di kekosongan menjadi aksara-aksara Buddha yang nyata. Gelombang suara dan aksara-aksara itu satu demi satu menggebuk ke arah Raffier. Di saat yang sama, di tubuh Raffier muncul retakan samar. Terutama di sela ibu jari dan telunjuk tangan yang memegang pedang, retakan itu langsung mengoyak terbuka. Darah menyembur bagaikan air mancur. Raffier terpental mundur sejauh ratusan kilometer baru bisa menstabilkan tubuhnya. Namun dentang lonceng itu masih saja bergema tanpa henti. Raffier kembali perlahan mengangkat kepala menatap lonceng Sumi itu. Di permukaan lonceng, saat ini tampak mengalir pola emas berbentuk simbol swastika. Pola swastika itu bukan diukir, melainkan terbentuk dari retakan-retakan ruang yang amat tipis yang berkelana di permukaan lonceng. Setiap getaran membuat kekosongan terkoyak menjadi retakan seperti jaring laba-laba. Seluruh lonceng Sumi itu sudah benar-benar terbangkitkan. Seluruh paviliun harta abadi di bawah naungan lonceng Sumi telah memasuki keadaan aneh di antara nyata dan maya. Kadang terlihat padat, kadang seperti ilusi. Wung! Di saat itu juga, lonceng Sumi kembali memekikkan satu dentang Dao Agung. Hanya dalam sekejap, telinga Raffier seolah tenggelam ke dalam sunyi kematian. Gelombang suara itu sudah melampaui batas persepsi makhluk biasa. Secara naluriah, Raffier mengayunkan pedangnya. Jutaan energi pedang langsung menenun di sekeliling tubuhnya menjadi lapisan pelindung padat seperti perisai pedang. Namun, di detik lapisan mengerikan energi pedang itu bersentuhan dengan dentang lonceng Sumi, semuanya langsung rontok seperti kaca jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri muncul di permukaan lonceng Sumi.
Bayangan itu lalu terbelah menjadi ratusan bahkan ribuan refleksi yang remuk. Setiap refleksi menampilkan sosok dirinya dalam keadaan tercerai-berai, seolah memasuki momen kehancuran total. Dentang lonceng Sumi masih berlanjut, satu gelombang menyusul gelombang berikutnya, menghempas seperti ombak bertumpuk. Di saat ini, Raffi Ye dipaksa ditekan habis-habisan hanya karena tubuh fisiknya sudah mencapai tingkat yang mengerikan, ia masih bisa memaksa bertahan. Kalau tidak, sejak tadi jiwa dan raganya sudah lenyap tak bersisa. Kakak beradik White saling bertatapan. Tidak bisa tidak, mereka juga amat terkejut oleh lonceng Sumi. Benda ilahi tingkat 11 dimensi seperti ini, paviliun harta abadi ternyata mampu mendapatkannya. Harus tahu, bahkan di era Paleosen sekalipun, benda ilahi macam ini sudah termasuk harta yang sangat berharga. Ketika dentang Dao Agung itu menumpuk sampai yang ke-9 kali, hukum ruang waktu di wilayah tempat Raffi Ye berada tiba-tiba jadi kacau dan berbalik arah. Raffi Ye terkejut mendapati energi pedang yang baru saja ia tebas, kini malah mengalir mundur, berbalik menebas dirinya sendiri. Beruntung, tubuhnya adalah tubuh pedang sejati. Karena itu, energi pedang itu tidak benar-benar bisa melukainya. Meski begitu, ia tetap sangat terkejut. Jalan pedang miliknya justru berbalik dan menebas dirinya sendiri. Lonceng ini, ada isi juga rupanya. Raffi Ye tidak memilih hanya bertahan. Tangan kanannya mencengkeram pedang takdir kuat-kuat. Momentum yang sudah ia himpun sejak tadi tiba-tiba meledak dari pedang di tangannya. Dalam sekejap, momentum yang terkumpul itu menyapu bersih dentang Dao Agung yang meluas ke hadapannya. Berikutnya, ia melompat tinggi ke udara. Dengan paksa ia membelah satu dentang Dao Agung itu, pedangnya menembus tanpa hambatan dan menebas keras tepat ke tubuh lonceng Sumi Boom. Tak terhitung banyaknya cahaya pedang meledak keluar dari permukaan lonceng Sumi. Seluruh paviliun harta abadi bergetar hebat. Galaksi bintang di kejauhan ikut bergemuruh, pemandangan itu amat mengerikan. Di saat tak terhitung cahaya pedang itu meledak kemana-mana, retakan-retakan ruang di permukaan lonceng Sumi tiba-tiba mengembang. Semuanya langsung menelan bersih seluruh energi pedang di permukaan lonceng ke dalam kekosongan yang kacau balau. Pada saat yang sama, 3000 dentang Dao Agung yang jauh lebih mengerikan meledak serentak dari dalam lonceng Sumi. Boom! Raffi Ye langsung terpental jauh. Ketika ia berhasil berhenti, di tubuh fisiknya kembali muncul retakan-retakan seperti jaring laba-laba. Namun, dalam sekejap retakan itu kembali pulih. Meski begitu, raut wajahnya menjadi agak pucat. Raffi Ye perlahan mengangkat kepala menatap lonceng Sumi di kejauhan. Di permukaan lonceng Sumi, tiba-tiba muncul bayangan Gunung Sumi. 3000 siluet dunia kecil tingkat dimensi berputar pelan di sekitar mulut lonceng. Setiap kali berputar satu lingkaran, galaksi dan alam semesta langsung terguncang, memunculkan badai ruang yang amat menakutkan. Raffi Ye mengusap darah di sudut bibirnya. Jadi ini yang disebut benda ilahi super tingkat 11 dimensi. Sebelumnya ia memang tidak tahu seberapa jauh jaraknya dengan tingkat 11 dimensi. Tapi sekarang, ia sudah mengintip sedikit perbedaannya. Tentu saja, benda ini jelas masih kalah jauh dibanding dua benda ilahi yang ada di tubuhnya. Dua benda ilahi di tubuhnya itu adalah tingkat 12 dimensi. Bahkan di dalam tingkat 12 dimensi sendiri, keduanya termasuk di lapisan teratas. Namun, ia tetap tidak menggerakkan kedua benda itu. Ia perlahan menutup mata. Tiba-tiba, dari darah dan daging di seluruh tubuhnya meledak keluar cahaya bintang yang tak bertepi. Miliaran bintang mengalir dan berputar di meridian dan darahnya. Kekosongan di belakang punggungnya meledak, dua sungai panjang yang menembus galaksi dan alam semesta menerobos keluar. Sungai panjang jalan pedang, sungai panjang bintang. Di kiri, mengapung sungai panjang jalan pedang. Ombak yang bergulung-gulung di sungai itu semuanya memadat menjadi semangat pedang nyata.
Kekuatan jalan pedang dari miliaran tahun langsung mengoyak galaksi dan alam semesta di sekitarnya menjadi pecahan-pecahan. Di kanan, mengapung sungai panjang bintang. Cahaya dari miliaran bintang di dalamnya mengamuk dan mengaum, seolah hendak menggiling habis seluruh alam semesta ini. Wajah Raffiye makin pucat. Di matanya melintas seberkas kepuasan. Bergabung. Boom. Dua sungai panjang jalan pedang itu langsung melebur jadi satu. Di dalam sungai panjang jalan pedang itu, miliaran bintang dari sungai panjang bintang di detik ini memadat menjadi energi pedang yang nyata. Seiring tebasan pedang Raffiye yang menghantam turun dengan keras, sungai panjang waktu langsung dengan cara yang unik menyalurkan miliaran energi pedang bintang itu keluar. Tanpa lintasan apapun. Dalam sekejap mata, miliaran energi pedang bintang itu sudah menebas tepat ke bayangan Gunung Sumi dan ribuan dunia kecil tingkat dimensi di permukaan lonceng Sumi. Boom! Hanya dalam 1 detik, bayangan Gunung Sumi itu dipenuhi retakan-retakan. Ribuan dunia kecil itu pun meledak satu persatu di bawah serangan brutal Raffiye, berubah menjadi kembang api berwarna emas. Runtuh. Melihat adegan ini, wajah Mong Chen yang bersembunyi di dalam paviliun harta abadi berubah jadi sangat jelek. Sial, orang ini benar-benar berhasil merusak lonceng Sumi. Padahal itu benda ilahi tingkat 11 dimensi. Apa Raffiye sudah mencapai ranah 11 dimensi? Tentu saja tidak. Lonceng Sumi di masa puncaknya adalah ketika masih ada tuannya. Sekarang, tanpa tuan, kekuatannya jelas turun sangat jauh. Di sisi lain, wajah kakak beradik White jadi semakin muram. Tak pernah terbayang oleh keduanya kalau kekuatan Raffiye bisa menjadi sebegitu mengerikan. Bukankah dia cuma menelan jalan pedang seorang kultivator dan menelan sebuah formasi bintang? Kenapa bisa jadi segila ini? Kalau cara latihannya begini. Sial, kalau ini dilempar ke era Paleosen, selain beberapa jenius level absolut itu, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Benar-benar keterlaluan. Seiring hancurnya bayangan Gunung Sumi dan ribuan dunia kecil tingkat dimensi itu, pancaran cahaya ilahi di permukaan lonceng Sumi pun perlahan meredup. Di saat yang sama, seluruh paviliun harta abadi juga perlahan muncul kembali dari dalam kekosongan. Di kekosongan, Raffiye menghela napas panjang. Saat ini, ia hanya merasa sekujur tubuhnya dipenuhi kekuatan yang tak ada habisnya. Sungai panjang jalan pedang, sungai panjang bintang. Ia bisa merasakan dengan jelas, tebasan barusan tadi pun belum mencapai batas tertingginya. Masih ada ruang peningkatan yang sangat besar. Namun, ia juga paham. Bagaimanapun, keduanya baru saja digabungkan. Tidak mungkin langsung bisa mengeluarkan seluruh daya dua jenis jalan pedang itu dalam sekejap. Raffiye menarik kembali pikirannya. Ia mengangkat kepala menatap paviliun harta abadi di kejauhan. Ia baru akan bergerak, namun pada saat itu juga, dari dalam paviliun harta abadi, seorang wanita bergaun ungu melangkah keluar perlahan. Melihat wanita bergaun ungu itu, wajah Mong Chen seketika berubah. Ia buru-buru membungkuk hormat. Kepala paviliun. Di sisi wanita bergaun ungu itu, ikut berjalan dua orang. Di kanan, adalah Alex, sang dewa pedang berzirah dari era Paleosen. Di kiri, seorang lelaki tua renta dengan wajah penuh keriput. Pada saat yang sama, di samping tubuh wanita bergaun ungu, ruang waktu tiba-tiba bergelombang membentuk pola kisi-kisi kristal. Segera setelah itu, 12 sosok raksasa melangkah menerobos penghalang dimensi dan turun ke tempat itu. 12 orang itu semuanya mengenakan zirah perang berwarna ungu keemasan. Pada zirah orang yang berdiri paling depan, pola ungu keemasannya berputar seperti pusaran kosmos. Dari celah-celah pola itu terus-menerus menyembur tekanan hukum Dao Agung yang luar biasa menakutkan. Para kuat misterius ini, ternyata semuanya telah mencapai ranah dimensi tingkat 10. 12 ahli ranah dimensi tingkat 10. Melihat formasi ini,
kakak beradik Bai di kejauhan benar-benar terperanjat. Pondasi paviliun harta abadi ini sungguh jauh melampaui dugaan mereka. Tanpa banyak bicara, 12 ahli dimensi tingkat 10 itu serentak melangkah maju. 12 tekanan Dao Agung yang mengerikan memancar dari ruang waktu di hadapan Raffi Ye. Tekanan itu langsung memaksa Raffi Ye mundur berkali-kali, sampai ratusan kilometer jauhnya. Bahkan, tekanan itu juga langsung menekan paksa dua sungai panjang jalan Nedang miliknya. Saat Raffi Ye akhirnya berhenti, ruang waktu di sekelilingnya tiba-tiba terbelah menjadi 12 lorong ruang waktu yang aneh. Berikutnya, di dalam 12 lorong ruang waktu itu, 12 jenis hukum Dao Agung dari peradaban yang berbeda-beda tiba-tiba termanifestasi. Semuanya berubah menjadi 12 rantai hukum Dao Agung yang menjulur keluar, dan hanya dalam sekejap, mengunci paksa ruang waktu tempat Raffi Ye berada. Belenggu peradaban. Bailey White menatap tajam ke arah ruang waktu yang kini sudah terkunci seperti penjara itu. Dalam suaranya ada keterkejutan yang sangat jelas. Metode aneh seperti ini, bahkan di alam semesta peradaban tingkat dimensi 10 sekalipun, sangat jarang terlihat. Jelas sekali, 12 orang ini bukan berasal dari peradaban alam semesta tingkat dimensi 10 biasa. Besar kemungkinan mereka berasal dari peradaban alam semesta semi tingkat 11. Kakak beradik itu sama-sama tertegun. Bagaimana paviliun harta abadi ini bisa merekrut begitu banyak ahli puncak yang menakutkan? Setelah berhasil mengurung Raffi Ye, 12 ahli puncak itu tidak langsung turun tangan. Wanita bergaun ungu melangkah maju dengan tenang. Ia menatap Raffi Ye. Tatapannya perlahan menjadi sedingin es. Bunuh. Saat itu, seorang lelaki tua di sampingnya ragu sejenak, lalu berkata, "Kepala paviliun, identitas orang ini tidak sederhana. Kalau ia dibunuh." Mata wanita bergaun ungu perlahan terpejam. "Kalau terjadi sesuatu, biar aku yang menanggung sendiri." Bersambung.